Shalom adik-adik. Selamat. Adik-adik. Gak kerasa ya Kak, Bang. Kita udah masuk hari lagi, seminggu udah berlalu. Kita ketemu lagi di live streaming pada sekolah. Mana kabar adik-adik? Pada sehat-sehat ya, Amin. jangan lupa kan ya, walaupun untuk Penting banget sekarang ya Kak, jaga Iya, kebersihan dan benar. jaga diri kita. Nah sebelumnya kita nyanyi lagu yang udah agak lama nih Kak, belum dinyanyiin. Tapi kita mau nyanyi lagi pakai gerakan ya Bang ya? Ya, Lagunya betul. apa ya Bang? lagu judul Oke, kita pakai bahasa Inggris Karena- dulu ya. hari ini. ya, adik-adik bangkit berdiri ya. Supaya semangat, kita pakai gerakan, ikutin kakak dan abang di depan ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. Sekali lagi adik-adik. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you care. Kak, tadi arti lagunya apa ya? Ya, jadi itu senang kalau misalnya kita ikut ibadah gitu, datang ke rumah. Walaupun Walaupun nggak waktu secara ada di langsung, rumah ya, iya. nggak apa-apa. Tapi Karena kita- keadaannya kita kita ketemu ya live stream, Ya, Bang. live Nggak mengurangi sukacitanya. semuanya baik, it's good. Nah, It's sesuai good. lagu. Benar-benar. Kita lanjut ke lagu yang kedua Ya. biar lebih semangat. Ada gerakannya. Ini kayaknya lagunya dari zaman kakak abang masih sekolah Iya, minggu benar. sampai sekarang masih Hmm, dinyanyiin ya iya. Bang. Lagunya Betul. apa ya Kak? Tingginya lagi. Nah pasti adik-adik udah pada tahu pada nih. tahu kan? Iya. Masih berdiri ya, kita nyanyi Pakai lagi ya. gerakannya. Semuanya pasti udah bisa. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
Ada adik-adik. Dah. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Itu mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Mari kita ikuti ibadah ini dengan penuh sama ya. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 361. Mari bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Silahkan duduk. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya.
Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzinah. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 150. Marilah kita sama-sama berdoa meminta pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan epistel untuk minggu ini. Epistel untuk minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 260. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, aku berteduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu. Shalom adik-adik, pengumuman untuk minggu ini kita ada pembagian kelas via Zoom seperti biasa. Kelas kecil dimulai jam 1 siang, kelas tanggung kecil dimulai jam 1.30 atau setengah 2 siang, kelas tanggung besar jam 12.30 atau setengah 1 siang, dan kelas besar jam 1 siang. Untuk link Zoom-nya akan dikirimkan di grup kelas masing-masing. Diharapkan adik-adik bisa mengikutinya ya. Terus yang kedua, untuk buku renungan bulan Juli, beberapa sudah ada yang diberikan kepada adik-adik, tapi kalau ada yang belum mendapatkan buku renungan bulan Juli, adik-adik bisa mengambilnya di gereja atau bisa minta ke kakak guru sekolah minggunya masing-masing. Sekian pengumuman untuk minggu. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 299, sekaligus kita mengumumkan persembahan. Tuhan tiap jam, ku memuji nama-Mu. Tuhanku yang kudus,
Anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah minggu kami pada hari ini secara live stream. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati dan pimpin kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Anak-anak mengikuti dalam hati masing-masing. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tadi disebutkan bahwa itu besar ya kasih Tuhan Allah kepada kita, hingga kita disebut anak-anak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anak-anak Allah itu? Ya, kita harus tahu dulu. Kita sering menyebut kita itu anak-anak Allah. Kita mau tahu nih, ya, apa sih yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Namun sebelum ke sana, kita ini adalah anak-anak dari orang tua kita, ya, anak dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Kalau orang Batak kebanyakan bilangnya bapak dan mama. Jadi kita ini adalah anak dari bapak dan mama. Dari kecil
Ya, dari mulai orok ya. Kita dipelihara oleh orang tua kita, oleh bapak mama ya. Kita dirawat, kita dikasih makan, kita dikasih minum susu, kita dibelikan pakaian, kita dibelikan baju, sepatu, baju seragam sekolah, ya, dan banyak lagi. Pada saat kita sakit, orang tua kita apa? Membawa kita ke dokter, mengobati kita, ya. Semua kebutuhan kita dipenuhi oleh orang tua. Berarti apa? Orang tua sangat sayang sama kita, anak-anaknya. Ya. Demikian jugalah dengan Allah kepada kita semua, ya. Allah sangat sayang kepada kita. Nah, jadi karena Allah sayang kepada kita, kita tentu sebagai anak-anak daripada Allah haruslah mengikuti perintah Allah. Ya. Nah, kalau dengan bapak mama gimana? Kita juga harus ikut perintah bapak dan mama. Ya. Kita tidak boleh melawan. Ya. Semua yang dilakukan bapak dan mama itu adalah untuk kebaikan kita semua. Ya. Harapan bapak dan mama itu supaya kelak hidup kita bahagia, hidup kita berhasil. Demikian juga harapan Allah kepada kita. Nah, kalau begitu, apa tadi yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Nah, secara definisi, anak-anak Allah adalah setiap orang yang percaya kepada Allah dan melakukan segala kehendaknya. Jadi, anak-anak sekolah minggu HKBP Bincarung adalah anak-anak Allah, ya. Kalau kita anak-anak Allah berarti apa? Kita harus percaya kepada Allah dan melakukan semua kehendak daripada Allah. Ya. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Allah, tentu kita harus kenal kepada Allah. Sama seperti kita mengenal kedua orang tua kita. Anak-anak pasti mengenal orang tuanya ya, pasti mengenal bapak dan mama. Anak-anak pasti tahu kapan saatnya mama marah, kan? Kalau anak-anak tidak mengikuti perintah mama, biasanya anak-anak sudah tahu mama bakalan marah nih. Nah, di sini berarti apa? Anak-anak kenal dengan mamanya ya, dengan orang tuanya. Ya. Nah, bagaimana pengenalan kita tentang Allah? Anak-anak kenal Allah gak? Nah, jadi dikatakan di sini bahwa pengenalan kita kepada Allah itu adalah karena Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Bagaimana cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia? Bagaimana cara Allah menyatakan dirinya kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Bincarung? Allah menciptakan langit dan bumi di mana kita berada. Ya, di bumi ini kita berada itu adalah ciptaan Allah. Bukan ciptaan opung kita kan? Ini adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan hewan. Allah menciptakan siang dan malam dan masih banyak lagi dan masih banyak lagi. Itulah cara Allah menyatakan dirinya kepada kita. Nah, oleh karena itu kita harus
hanya berpengharapan kepada Allah saja. Hanya berharap kepada Allah, bukan kepada yang lain, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita berharap kepada Allah, kita harus menyucikan diri. Bagaimana caranya? Ya, jangan berbuat dosa, ya, jangan menyakiti hati orang lain, ya, jangan mengganggu orang lain, ya. Nah, jadi kita harus berharapan kepada Allah dan kita harus meninggalkan dosa-dosa. Nah, selanjutnya tadi di ayat yang keempat dikatakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, di sini ada istilah hukum Allah. Anak-anak sekalian, tahu nggak arti hukum? Nah, hukum itu sama juga dengan peraturan. Contohnya di sekolah ada peraturan atau tata tertib sekolah. Itu harus diikuti oleh seluruh siswa. Bagi yang sudah sekolah misalnya, ada peraturan di negara kita namanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu merupakan hukum yang berlaku di negara kita. Ada juga namanya Undang-Undang Lalu Lintas. Pernah nggak anak-anak ikut dengan bapak atau mama naik sepeda motor, tahu-tahu di jalan diberhentikan sama polisi. Stop bu. Terus polisinya bilang, boleh lihat SIM dan STNK-nya bu, pak. Lantas apa? Bagi yang memiliki atau membawa STNK, dia akan berikan kepada polisi untuk diperiksa. Kemudian, bagi yang belum mempunyai SIM, tetapi dia membawa sepeda motor, apa yang akan terjadi? Bapak polisi akan menilang. Ya, bapak polisi akan menilang. Itulah akibatnya kita melanggar hukum. Harusnya kalau mau berkendara ke jalan raya itu adalah orang yang sudah mempunyai SIM, surat izin mengemudi. Nah, demikian juga ya, hukum Allah adalah segala sesuatu yang merupakan perintah dan larangan dari Allah. Ya, jadi hukum Allah itu adalah semuanya yang merupakan perintah dan larangan dari Allah. Ya, di mana kita bisa lihat hukum Allah itu? Kita bisa lihat di Alkitab dan Taurat. Ya. Tadi kita sudah membacakan Taurat, ya, titah pertama sampai dengan 10. Nah, itu adalah merupakan Allah yang kita harus ikuti, ya. Jadi kita harus mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangan dari Allah. Nah, kalau perintah atau hukum itu dilanggar bagaimana? Nah, kalau tadi yang nggak punya SIM atau nggak punya helm nanti akan berikan sanksi oleh polisi, ya, ditilang gitu ya. Nah, tetapi kalau hukum Allah yang kita langgar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dosa, ya. Kita akan berdosa, ya. Nah, jadi karena kita tidak taat terhadap ketentuan-ketentuan Allah, karena kita memberontak, ya, melanggar perintah-perintah Allah, maka kita bisa berdosa, ya. Seperti tadi misalnya kita ke-9 dikatakan jangan engkau berdusta. Berdusta sama juga dengan berbohong, ya Kak, ya. Berdusta sama dengan berbohong. Berarti anak-anak sekalian,
tidak boleh berbohong atau berdusta. Kenapa? Karena itu melanggar perintah atau hukum Tuhan. Nah, akibatnya kalau kita langgar apa? Kita akan berdosa, ya. Nah, jadi dosa itu apa? Ya, dosa itu adalah berpisah dengan Allah selama-lamanya. Ya, tentu anak-anak sekolah minggu HKBP Bincarung tidak mau berpisah dengan Allah selama-lamanya kan? Nah, oleh karena itu apa? Janganlah kita berbuat dosa, ya. Karena kalau orang yang tetap berbuat dosa, ya, dia pasti tidak akan kenal Allah. Dia tidak akan menikmati karunia yang Allah berikan. Baik, kemudian dikatakan tadi bahwa kita harus mengikuti kebenaran, ya. Kita harus mengikuti ajaran yang benar, ya. Kebenaran di dalam Alkitab itu berkaitan dengan hubungan yang benar antara kita dengan Allah dan hubungan yang benar sesama kita, ya. Itu adalah kebenaran. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu hidup dalam kemurnian firman Tuhan, ya. Kita harus sungguh-sungguh melawan dosa, ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya tidak melakukan dosa, dan kita harus menjauhi ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, apalagi sekarang itu banyak hoax, ya. Anak-anak tahu hoax gak? Tahu, ya. Hoax itu adalah berita yang menyesatkan, ya, berita yang tidak benar untuk mempengaruhi orang lain melakukan sesuatu, ya. Jadi hoax itu tidak baik, ya. Hoax itu adalah dosa. Nah, Amang mau mengundang kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu untuk menguatkan kita mengenai kasih Allah kepada kita, yang judulnya Saya Mau Ikut Yesus. Saya minta tolong Kak Tiara dan kakak sekolah minggu untuk kita nyanyi bersama-sama, Saya Mau Ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih kakak sekolah minggu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, lagu tadi mengingatkan kita supaya apa? Senantiasa kita mengikut
Yesus, walaupun kita menderita dalamnya. Anak-anak, saat ini memang kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, ya. Dan sekarang kondisinya malah lebih parah dari sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus bisa melewati ini semua hanya di dalam Tuhan, ya. Kita harus berserah kepada Tuhan Allah, ya. Kekuatan kita semuanya adalah dari Allah. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang menentukan kita. Nah, dari nats firman Tuhan kita hari ini, kita diberikan, ya, kita dijelaskan, ya, kita diingatkan oleh Allah mengenai begitu besar kasih Allah kepada kita semua, kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Cincarung, ya. Jadi karena begitu besar kasih Allah itu, sehingga apa, kita disebut juga sebagai anak-anak Allah, ya. Anak-anak Allah berarti dekat dengan Allah. Oleh karena itu, ya, kita harus, ya, hanya berpengharapan kepada Allah saja, bukan kepada yang lain-lain, ya. Selanjutnya tadi dikatakan melanggar hukum adalah dosa, ya. Jadi upah dosa itu maut. Nah, oleh karena itu, agar kita terhindar dari maut, maka kita harus berhenti berbuat dosa dan kita menuruti Allah. Supaya Allah berkenan kepada kita bagaimana? Nah, kita harus senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami sangat bersyukur atas kasih setia-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Ya Tuhan Allah yang maha baik, mampukan kami melakukan segala perintah-Mu, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa. Berkati kami Tuhan, agar kami senantiasa hidup dalam kemurnian firman-Mu. Jauhkanlah kami dari segala pengaruh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bapa yang baik, berkati anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Pulihkan mereka Bapa, sehingga mereka dapat bersukacita. Berkati juga anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, yang akan dan sedang mendaftar untuk sekolah, baik itu TK, playgroup, SD maupun SMP ya Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi mereka ya Bapa. Ya Tuhan Allah kami, pandemi COVID-19 masih belum berkesudahan. Bahkan saat ini kondisinya semakin parah ya Bapa. Oleh sebab itu Bapa, berikan kekuatan bagi kami, agar kami mampu menjalani hari-hari kami hanya dengan mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 206. Supaya kita
bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, rahmani dan cemerlang. Anak-anak, mari bangkit berdiri. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Kini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua.